Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tanggal 2 Oktober kemarin ini ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Inilah aktivitas rutin di Kampung Batik Tulis Okra di Keranggan, Surabaya, Jawa Timur. Sebagai daerah penghasil batik tulis okra, yakni akronim dari orang Keranggan. Batik tulis okra mempunyai motif khas, yaitu berupa tanaman okra, yakni menjadi simbol identitas unik bagi perajin batik tulis okra di sana. Kampung Batik Okra rutin mengadakan workshop membuat batik tulis okra, mulai dari tahapan mencanting sampai pencelupan yang dapat memberikan pengalaman baru dan menjadi inspirasi bagi para peserta dan kebanyakan adalah anak-anak muda. Saya sudah mempelajari cara nyanting, terus melihat cara mewarnai batiknya itu tadi, lalu menggambar desainnya. Semoga produk batik asli Indonesia ini diakui oleh dunia dan tidak diakui oleh negara-negara lain. Salah seorang perajin batik okra menuturkan, kegiatan workshop membatik dengan peserta anak-anak muda ini sengaja digelar dengan tujuan melestarikan tradisi batik tulis Nusantara. Untuk pengembangan saya, karena ini saya kepingin budaya seni batik tulis ini itu bisa mengena ke generasi-generasi muda, terutama sekarang ini banyak generasi-generasi muda yang terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Jadi bagaimana caranya saya untuk mengenalkan seni batik ini ke generasi muda. Meski banyak kain batik cetak pabrikan di pasaran, namun geliat Kampung Batik Okra tetap hidup. Terbukti, batik tulis okra banyak dimintai pembeli, bukan hanya dari wilayah Surabaya, bahkan hingga keluar pulau, seperti Sulawesi dan Sumatera. Batik okra ini bagus sih, jadi ini kan juga warisan budaya Indonesia ya. Juga ini kan untuk memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober ini. Kegiatan ini sangat bagus dan membangun. Penuh kreatif menurut saya. Para perajin batik tulis okra berharap bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih mengembangkan dan sekaligus melestarikan batik sebagai warisan leluhur Nusantara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Kemarin kita semua merayakan Hari Batik Nasional dan ternyata batik yang paling laris nih adalah batik okra dari Surabaya, arek-arek Surabaya. Nah, apakah Anda kemarin menggunakan batik? Tentu saja, Vena waktu lagi nggak siaran, Ana dan Putri di sini menggunakan batik ya, untuk melestarikan budaya Indonesia. Semenjak tahun 2012 sudah menjadi warisan budaya. Oke, langsung saja Anda dan juga pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Kampung Batik. Sudah ada rekan kami Farah Manila di sana untuk menanyakan apa saja sih kegiatan dari Kampung Batik khususnya dalam memproduksi batik okra. Farah Manila, bisa Anda gambarkan kegiatan di sana seperti apa? Iya, Vena, Ana dan juga pemirsa, seperti yang bisa terlihat di belakang, ini adalah aktivitas di Kampung Batik Okra yang sudah menjadi destinasi wisata atau kampung wisata sejak tahun 2022. Ini saya sudah mengenakan batik okra yang menjadi ciri khas di Kampung Wisata Batik Okra saat ini, pemirsa. Bisa dilihat di belakang ini adalah anak-anak muda yang sedang belajar untuk membatik sekaligus membantu mempromosikan batik okra yang menjadi khas dari Surabaya, utamanya di wilayah Keranggan, Surabaya. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda langsung berbincang dengan salah satu penggagas Kampung Batik Okra, yaitu Bapak Ridi Sulaksono. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Pak, boleh diceritakan nih, pertama kali akhirnya memutuskan untuk menggagas Kampung Batik Okra menjadi destinasi wisata, ini seperti apa Pak? Iya. Itu berawal dari tahun 2022, yang dimana waktu itu ada sebuah bencana internasional, ada COVID-19.
yang dimana perekonomian warga di dunia maupun di Indonesia sendiri, terutama di Keranggan, wilayah Keranggan ini, itu sangat menurun. Saya berpikiran bagaimana untuk mengangkat perekonomian warga ini. Akhirnya saya buatlah untuk batik, karena kita berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan maupun dari Pemkot, kita diberikan suatu kepelatihan untuk pembatik. Kita awal itu 25 pembatik. Itu dari warga-warga yang terdampak COVID-19. Setelah itu kita buatlah nama batik Okra Surabaya. Okra itu singkatan. Batiknya orang Keranggan. Nah, dari situ. Dan ada buahnya yang namanya okra, yang dimana buah okra ini merupakan tanaman asli dari Afrika. Bahasa Latinnya Lady's finger. Itu juga untuk herbal. Mungkin di situ. Oke, berarti itu yang menjadi ciri khas batik di sini ya Pak ya, dengan motif tanaman okra. Iya, betul. Sekarang sudah berapa Pak jumlah para perajin batiknya di kampung wisata ini? Perajin kita itu ada 25 pengrajin batik. Dari tiap-tiap warga, pengerjaannya tidak harus selalu di balai, bisa dibawa di rumah masing-masing, karena pembatiknya sendiri itu merupakan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan ada kesibukan di dalam mengurus keluarga, anak, dari situ. Jadi pekerjaannya sambil lalu. Cuman penjualan itu dari ibu-ibu kembali ke ibu-ibu. Ini sifatnya bukan industri, bukan perusahaan pribadi. Di sini UMKM. Asli UMKM dari RW 1 Pancasila Keranggan, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Kemudian apakah aktivitas dari membatik ini dilakukan oleh para ibu-ibu setiap harinya atau berdasarkan pesanan atau seperti apa ini Pak? Dilaksanakan sesuai dengan pesanan atau dengan waktu luang ibu-ibu masing-masing. Jadi kalau beliaunya ada waktu luang, itu beliaunya membatik. Apalagi kalau ada pesanan, itu semakin banyak untuk mengerjakannya. Jadi satu ibu satu kain. Jadi 25 kain. Tapi motif itu berbeda-beda. Selalu satu kain itu handmade. Jadi berbeda-beda motif atau yang karakter yang lainnya. Seperti yang terlihat sekarang ini, apakah tidak hanya membatik untuk dijual, tapi juga diberikan pelatihan kepada warga lainnya, atau untuk wisatawan sendiri seperti apa ini Pak? Iya, betul sekali. Karena kita juga tidak harus untuk menjual kain batik, kita juga membuat edukasi membatik. Kenapa? Saya kok selalu membuat edukasi membatik. Saya takut nanti di seni budaya kita, terutama di batik tulis, itu akan hilang. Semakin tahun semakin hilang. Dari sini saya membuat edukasi membatik, terutama yang bisa dilihat di sini, ini generasi muda, penerus kita yang bisa meneruskan wisata budaya kita. Siapa lagi kalau bukan mereka? Kita sudah tua. Jadi jangan sampai budaya batik ini luntur atau hilang. Begitu saja, tidak ada yang melestarikan atau membudayakan, seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan kampung wisata batik Okra, yang artinya tidak hanya diikuti oleh para perajin, ibu-ibu warga sekitar, tapi juga saya dengar ada banyak wisatawan bahkan mancanegara yang hadir ke sini. Ini boleh diceritakan biasanya aktivitasnya apa Pak? Iya, ini kebetulan tamu-tamu kita itu tidak di wilayah Indonesia saja. Di wilayah Indonesia itu bukan di daerah Surabaya saja, dari Pulau Konawe, Sulawesi Tenggara, dari Makassar, dari Semarang, dan banyak yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, ini batik Okra ini sudah merambah ke mancanegara. Contoh, dari Perancis, dari Inggris, Australia, kemarin dari Korea, kemarin kita itu kedatangan tamu 7 negara, anak-anak pertukaran mahasiswa dari 7 negara itu. Mereka di sini itu belajar membatik. Kita mengenalkan batik kita, seni budaya Nusantara ini, terutama batik Okra, itu kita perkenalkan di dunia luar. Lah, tanggapan dari luar negeri itu sangat positif sekali, sangat positif. Jadi mereka itu suka, bahkan tidak bisa pergi.
dia dengan asiknya untuk mencanting gitu. Ya, terima kasih banyak Sama-sama. Pak Ridi atas informasi. Nah, pemirsa, Anda bisa mendengar bagaimana antusias warga, tidak hanya anak-anak muda tapi juga wisatawan mancanegara untuk melihat dan juga membuat dari batik okra. Vena, Anda jika Anda tertarik untuk membeli batik okra seperti ini bisa langsung datang ke wisata Keranggan, Surabaya. Kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur. Ini cantik sekali ya batiknya, batik okra. Apa kita mampir kali ya ke wisata Keranggan? Baik, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.